kabarnya? Semoga selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini ya. Karena Alisa sudah menjaga protokol kesehatan, Alisa buka masker dulu ya. Ngomongin soal makanan, Alisa mau kasih sedikit tebak-tebakan nih buat sahabat ceria. Kira-kira makanan apa yang terbuat dari beras ketan? Daripada penasaran, yuk ikutin Alisa. Lomang adalah makanan yang dibuat dengan menggunakan beras ketan yang dimasak dengan menggunakan bambu dan dibungkus dengan daun pisang. Budaya Mangalomang merupakan makanan berbahan dasar beras ketan putih yang direndam dengan santan dan dimasak dalam sebuah ruas bambu. 3 etnik yang memiliki tradisi lemang dan sudah dikenal sejak lama adalah Melayu atau sering disebut dengan lemang, Minangkabau atau lamang, dan Batak atau lomang. Di lingkungan tradisi 3 etnik ini, lemang adalah makanan khas yang disiapkan dan dihidangkan pada waktu-waktu tertentu, seperti hajatan, hari raya, dan juga dapat ditemukan pada akhir pekan. Salah satunya adalah lomang Tapanuli Selatan yang dibuat oleh suku Batak, yang menjadi tradisi mereka membuat lomang ini. Nah sahabat ceria, ini dia bambu yang paling besar yang sudah dilapisi dengan daun pisang kepok dan udah diisi dengan beras ketan putih. Untuk tahu gimana proses selanjutnya, yuk ikutin Alisa. Mau nanya nih, untuk satu bambu itu berapa takaran santannya? Berapa takar santannya? Iya. Atau pakai suling aja? Iya, di pakai aja lah nanti. Kalau Ukur aja. oh berarti kalau udah penuh, berarti udah penuh udah Iya. gitu ya berarti. Untuk maksudnya kurang tahu ya Kak, berarti sampai penuh. Sampai penuh dia. Boleh coba nggak Kak? Masain santannya. Berarti sampai penuh ya Kak? Iya, sampai penuh dia. Ini udah Kak? Lagi ya? Lagi? Udah penuh dia gitu udah. Nanti Oh ini mau udah, lagi, dia oh dia tambah turun lagi, tambah lagi. Kalau udah diisi dia santan, ya jadi biar masuk dia ke dalam santannya itu. Dikasih Kasih itu, lidi. dia. Oh ditusuk. Nah, ya. Ini udah penuh nih kayaknya Kak. Iya. Gua kadang dia kalau dia cucuk ini kan mau lagi kering dia. Oh iya. Belum penuh ke bawah. Coba ya Kak. Berarti kalau misalnya nggak ada perubahan berarti udah penuh. Sama semuanya ya Kak gitu ya? Iya. Dalam proses pembakaran lomang membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam. Bahan bakar yang digunakan berupa kayu bakar dan tempurung. Jenis daun pisang yang digunakan dalam proses pembuatan lomang menggunakan daun pisang kepok karena dapat menambah aromanya. Untuk sahabat ceria, dengan harga Rp25.000 sudah dapat menikmati lomang khas Tapanuli Selatan ini. Harganya cukup terjangkau mulai dari Rp25.000 sampai Rp45.000 tergantung ukuran besar lomang. Nah sahabat ceria, sekarang Alisa sudah bersama dengan Bapak penjual lomang. Nah, gimana Pak kabarnya? Aman. Aman. Enaknya Alisa manggilnya Bapak atau Opung. Opung? Enaknya manggil Opung ya? Iya. Gimana, mau nanya nih Pung, pertama-tama udah berapa lama jualan lomang ini? Sekitar 8 tahun kurang lebih. Mulai dari tahun 2013 akhir. Udah lumayan lama ya Pung? Iya.
Terus gimana awalnya jual lomang ini Pung gitu? Emang turun temurun atau gimana? Memang enggak, saya sendiri memang mulai waktu aku kecil diajari mama aku untuk masak lemang. Jadi sama kakak-kakak, jadi orang itu sudah meninggal, aku ingat aku bahwa mama itu pandai bikin lemang. Jadi saya buat sendiri, permisi aku sama orang-orang di sini, sama kepala desa, biar saya di sini untuk membuat lemang di sini. Memang prosesnya susah loh. Jadi Agak susah, kalau ribet ya, 6 bulan 5 kilo nggak habis kami jual. Masalahnya orang belum kenal sama awak, belum kenal. Jadi begitu orang rumah ini masuk pengajian, aku gitu. pun masuk pengajian mendirikan organisasi Persatuan Muslim Bermarga, barulah mulai lancar. Biasanya agak susah lakunya ya Pung? Iya. Terus Opung yang jual sendiri atau dibantu atau gimana Pung? Jual sendiri, cuman anak-anak dibantu aku masak sama istri. Berarti yang bantu keluarga ya Pung? Iya, Tadi bilang usaha keluarga nih Pung? Iya. Terus dari proses awal tadi kan mau nanya bambunya itu diambil sendiri atau dipesan atau gimana Pung? Diambil sendiri. Jadi kita ambil dari pokoknya, kita bayar. Kalau enggak kita diterima itu duitnya, diantar lemang. Oh jadi ada yang nggak mau nerima uang ya Pung? Banyak. Oh banyak. Jadi kita enggak mau begitu aja, biarpun dikasih bambu itu, iya. kita antar lemang sama dia. Bahkan memang rugi awak di situ. Iya. Bukan ruginya itu yang kita cari. Rugi kita 1 batang 2 batang, tapi untung kita 100 batang. Oh iya betul. Itu. Terus tadi kenapa bambunya itu dicuci dulu atau direndam dulu gitu? Begini, dia itu udah kuambil dari pokoknya itu, baru saya potong-potong gitu gaji, baru dicuci kan ada itu apa namanya yang gatal-gatal itu. Oh iya di bambu itu ya. Baru dicuci dia bersih supaya jangan gatal. Di dalam bambu itu kita cuci dia supaya dia bersih. Mana tahu ada pasir di dalam biar bisa keluar. Gitu. Terus setelah bambunya dicuci didiamin dulu atau langsung bisa dipakai? Bisa dipakai langsung, tapi ada prosesnya. Kita ngambil daun pisang dulu. Ambil daun pisang dulu. Pisangnya itu nggak bisa sembarangan pisang, harus daun pisang kepok. Oh gitu. Kalau pisang kepok itu nggak lengket dia, Kalau daun pisang yang lain lengket dia. Oh gitu Pung. Berarti harus daun pisang kepok. Iya. Terus setelah ngambil daun pisang, terus dibalut digulung ke bambu itu, masukkan ke dalam. Setelah itu apa Pung? Setelah proses itu? Setelah proses itu baru diambil beras ketannya itu, dicuci bersih. Baru diapakan dia dulu, dijamkan dulu dia supaya dia itu kering. Kalau berarti itu udah dicuci dulu ya Pung? Iya. Baru udah kering dia nanti, baru dimasukkan ke dalam. Baru diambil santan, diberi santan. Kalau dia itu 10 kilo beras ketannya, 6 kilo lah itu santannya. Itulah diproses orang rumah lah yang mengelola santannya itu semuanya. Untuk mengukur garamnya sama banyak air sama santannya itu, baru diisi ke dalam bambu itu, udah di dalam beras ketannya itu. Baru dicucuk dia pakai lidi supaya supaya dia itu jangan mentah di dalam. Dicucuk dia masuk pakai lidi. Baru masuk air itu atau air santannya. Iya. Untuk 1 batang itu berapa Pung? Isinya? Iya, isi beras ketannya. Kalau dia itu harga 40, lebih dia 1 kilo. 1 kilo. Sementara sedangkan beras ketan 1 kilo di sini kita beli di sekitar 18.000 gitu. per kilo. Sedangkan santan 10.000 per kilo. Garamnya lagi. Ya garamnya lagi. Daun pisangnya lagi. Biar kita itu sebagian nggak beli,
bambunya itu sama daun, memang beli itu, tapi nggak dibilang. Ini bayarnya enggak. Kalau nggak diterima duitnya kita antar lemang. Oh gitu ya. Berarti di satu bambu itu 1 kilo. Yang Iya. berarti tergantung ukurannya, Pung. Iya, tergantung ukurannya. Terus campurannya itu berarti beras ketan, santan sama Garam. sama garam. Iya. Jadi itu pun tergantung peminat. Ada kalau ada pesta, misalnya ada kemarin itu bilang sama aku orang Bata apa, dairi kalau orang itu harus dicampur pakai kunyit. Oh, pakai kunyit, Orang kita Jawa sebagian pakai bawang. kayak bawang. Nah, itu langsung dimasukin, Pung, ke dalam. Diaduk. Oh, diaduk ke beras ketannya itu. Iya. Bisa berarti bisa request, bisa minta gitu ya, Pung, Iya. mau pakai ini, mau pakai kunyit, mau pakai bawang Iya. gitu. Terus biasanya makanan Lemang. lemang ini pendampingnya apa, Pung? Kayak enaknya pakai apa gitu? Yang cocok itu pakai durian. Kayak durian, Rendang. rendang, Ada itu goreng pisang. Pakai Goreng pisang ada. pakai tapai gitu, Pung? Tapai Tapai. kulit hitam. Ada. Jadi biasanya berarti Opung jualnya lemangnya aja gitu? Lemang, ada anak kita jual apa? Tape. Tapai. Tape itu dijual. Untuk proses masaknya ini Pung kan pakai kayu bakar Kayu bakar sama tempurung. sama tempurung. Iya. Terus berapa jam lama masa lemangnya biasanya, Pung? Sekitar 2 jam. 2 jam paling lama. Iya. Jadi kalau kita bikin itu 3 jam, kita hangatkan begitu, kita keringkan. Misalnya kalau seumpamanya dibawa oleh-oleh itu jauh ataupun ke Jakarta, perjalanan 3 hari, nggak basi. Oh, nggak basi. Berarti Iya. tahan sekitar 4 hari saya 4 jamin nggak hari. basi. Ya. Berarti tahan lamanya sekitar 4 hari lemangnya biar bisa dibawa jadi oleh-oleh nih, sahabat Iya. ceria. Iya. Lemangnya pernah ada yang nggak jadi nggak masak gitu, Pung? Ada juga kalau sebenarnya kita itu lalai, lalai kita untuk menyusu ke dalam, nggak masuk apanya itu santannya itu ke dalam, dinyalakan api, mau dia kada gosong, kalau nggak gosong. mentah. Oh, nggak mentah. Itu bisa diolah lagi atau jadi nggak bisa dijual lagi gitu? Nggak Nggak bisa bisa lagi dijual. Paling untuk dimakan di rumah nanti, istilahnya kita kukus di rumah. Kukus di rumah lagi ya, Pung? Iya. Terus biasanya lomang ini digunain di acara-acara gitu nggak, Pung? Biasanya ada kayak acara Ada juga adat- pesan. Nah, online pun ada. Sering kita dipesanin online. Ada pesta pernikahan. Sering kita dipesan sama kita entah 80 batang, 50 batang ada. Berarti bisa dibilang jadi tradisi gitu ya, Pung? Iya. Lomangnya ini gitu. Iya. Kalau dari kampung kami, Tapanuli Selatan, ini setiap Lebaran Haji sama Idul Fitri itu udah tradisi kami ini. Kalau enggak buat lemang kita 2 waktu Lebaran, itu sudah termasuk orang miskin. Oh gitu ya, Pung. Berarti simbolisnya nih kalau kita ada lemang, berarti kita Udah bisa Lebaran. udah bisa Lebaran. Itu. Kan dari banyak makanan, kenapa Opung memilih menjual lomang gitu? Masalahnya begini, lomang ini barang langka. Kalau dulu kalau nggak ada lomang untuk Lebaran seperti yang aku bilang tadi, Iya. termasuk udah bisa termasuk fakir miskin. Gitu. Jadi kalau zaman sekarang ini tidak diperlukan lagi lemang, masalahnya udah ada banyak kue-kue di toko, di supermarket, di apa, udah banyak. Iya, udah banyak. Jadi aku ini untuk meningkatkan barang langka itu. Oh iya, biar melestarikan barang langka ini ya, Iya. Pung. Dari dulu sampai sekarang biar Iya. masih terus Bisa ada gitu ya, dilestarikan. Pung. Itu. Nah, di depan Alisa udah ada lomangnya nih. Daripada penasaran, yuk langsung kita cobain. Tekstur lomang yang baru masak ini lembut dan sedikit lengket. Perpaduan beras ketan dan santan menghasilkan rasa yang gurih dan aroma wangi daun pisang kepok yang khas. Nah, itu dia tadi proses dari awal membuat lomang sampai selesai.
Buat sahabat ceria yang mau beli lomangnya bisa langsung mengunjungi tempatnya, yaitu di Garuda Sakti kilometer 7, tepatnya di Desa Karya Indah, Jalan Perdamaian. Nah, itu dia tadi perjalanan dari proses pembuatan hingga selesai dan dapat dinikmati. Saya Alisa Adini dan tim pamit undur diri. Sampai jumpa.